Saya Resti Dewi Widianisi akan mempresentasikan mengenai ujian semester 1 kampanye praktik baik, perspektif sosiokultur dan pendidikan. Ini adalah biodata saya, nama saya Resti Dewi Widianisi SPD, kelas PGSI 2 untuk alamat asalnya dari Klaten. Kampanye praktik baik, penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Maximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir sesuai dengan tingkatan perkembangan intelektual peserta didik pada mata pelajaran matematika di SD Negeri 1 Purwakarta. Intervensi penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Maximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan suatu metode pembinaan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemampuan yang lebih tinggi. Perancah. Scaffolding adalah bantuan dukungan atau supporting kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih tinggi. Kenapa scaffolding? Kenapa scaffolding di kelas 4 pada materi perbandingan senilai dengan menggunakan model discovery learning? Berikut adalah penerapan dari scaffolding di kelas 4 Berikut adalah penerapan dari scaffolding di kelas 4 dengan menggunakan model discovery learning. Berikut adalah penerapan dari scaffolding di kelas 4 dengan menggunakan model discovery learning. Berikut adalah penerapan dari scaffolding di kelas Berikut disertakan dokumentasi penerapan scaffolding di kelas 4 pada materi perbandingan senilai dengan menggunakan model discovery learning. Aktivitas scaffolding. Yang pertama, mengidentifikasi Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan ZPD. Yang ketiga, memberikan penugasan berupa LKPD. Yang keempat, memberikan scaffolding. Yang kelima, kegiatan presentasi. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Hasil yang dicapai, yang pertama, tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Yang kedua, peningkatan kemampuan memahami konsep menantang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif. Yang keempat, melatih kemandirian dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Yang keenam, pemahaman yang mendalam. Pembelajaran dan replikasi. Untuk pembelajaran yang pertama, guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan. Kedua, guru memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Yang ketiga, guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Kemudian untuk refleksi, yang pertama, kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Guru yang aktif terlibat dalam mendukung pembelajaran. Yang kedua, kemajuan peserta didik baik melalui pertanyaan-pertanyaan panduan maupun memberikan umpan konstruktif balik yang baik. Yang ketiga, seleksi dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individual peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.